Kita masuk pada materi kedua tentang establishing the groundwork. Pada materi ini nanti kita akan mempersiapkan meja kerja kita untuk melakukan proses atau melakukan aktivitas ketika kita melakukan rekayasa kebutuhan. Aktivitas di dalam mempersiapkan groundwork itu sendiri nanti adalah kita ingin merubah pola pikir kita, merubah gagasan awal kita tentang rekayasa kebutuhan itu sendiri. Hal itu nanti berkaitan mulai kita mempersiapkan meja kerja kita, kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian melakukan penyortiran, apa saja ide atau aktivitas yang nanti akan sesuai dengan model pengembangan kita. Karena sifat dari perangkat lunak itu merupakan suatu aktivitas yang dia spesifik, maka kita nanti akan melihat bahwa sebuah aktivitas itu merupakan sebuah aktivitas yang unik. Jadi ketika kita menggunakan serangkaian aktivitas untuk perangkat lunak A, bisa jadi nanti aktivitas tersebut itu kurang sesuai untuk perangkat lunak B dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah stakeholder-nya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini bahwa sebagian besar dari pengembang itu adalah mentalnya adalah mental untuk bekerja atau mental untuk berpikir. Hal ini dimaksudkan bahwa kita tidak melihat bahwa suatu permasalahan atau suatu pola pikir atau etos kerja tersebut itu kita lihat bahwa itu sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, namun demikian, ketika itu tetap kita gunakan, maka kita tidak bisa mengenali sebenarnya siapa sih stakeholder kita, karena kita etos kerjanya adalah etos kerja untuk memang bekerja, kemudian berpikir, kemudian kita melihat bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang standar. Tetapi ketika kita melihat bahwa ini ada suatu proyek baru ini, kemudian kita kalau melihatnya bahwa ini adalah suatu pekerjaan, kemudian ini adalah sesuatu yang perlu kita idekan, maka kita harus melihat ke dalam atau kita harus mengenali siapa sih sebenarnya yang menggunakan perangkat lunak ini. Kemudian kita harus mengidentifikasi apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dari perangkat lunak sebelumnya, atau mungkin kalau ini belum ada perangkat lunaknya, apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan si stakeholder ini dia mau membuat sebuah perangkat lunak. Nah, pendekatan agile itu sebenarnya sudah cukup mengakomodir hal ini dengan melakukan komunikasi dan fast feedback. Tetapi ini dianggap belum cukup karena ini belum membantu untuk mengenali dari si stakeholder tersebut. Karena ketika kita menggunakan Agile, kita hanya mengetahui bahwa si proyek ini itu dikerjakan adalah ya ini adalah suatu perangkat lunak, tetapi kita tidak bisa mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari dikembangkannya perangkat lunak itu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari di establishing the groundwork ini. Yang pertama adalah kita akan mendefinisikan visi dan goal dari sebuah sistem. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi sebenarnya ruang lingkup yang diketahui saat ini itu apa dan batasan-batasannya nanti sampai mana. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi stakeholder-stakeholder yang sesuai dan yang penting untuk sebuah rekayasa kebutuhan tersebut untuk mengetahui apakah eh, di stakeholder itu nanti akan berhubungan dengan kita atau tidak. Kurang lebih ada 3 tujuan kita nanti mempelajari materi ini.
Visi dari sebuah produk atau tujuan dari sebuah produk merupakan hal yang penting dalam setiap pengembangan aktivitas. Hal ini karena visi dan tujuan dari sebuah produk itu akan mengatur keseluruhan untuk perkembangan dan memandu semua aktivitas-aktivitas lainnya yang akan berkaitan dengan hal tersebut. Visi dan tujuan dari sebuah produk adalah salah satu biasanya terpicu oleh masalah atau ketidakpuasan dari si stakeholder ini ketika menghadapi masalah di lingkungannya itu. Atau juga bisa diakibatkan oleh perubahan lingkungan yang memaksa stakeholder ini untuk bereaksi. Misal perubahan legalitas atau perubahan bisnis proses atau juga mungkin perubahan karena adanya perubahan struktur organisasi. Atau juga si stakeholder ini ingin menerapkan ide inovatif atau inovatif-inovatif baru yang lebih baik untuk bisnis proses yang lebih baru. Kemudian kita nanti akan menggunakan istilah visi dan tujuan secara bergantian. Hal ini nanti mungkin akan sedikit membingungkan ketika proses kalian mengenali dari visi dan tujuan tersebut. Agile itu seringkali lebih lebih prefer atau lebih suka untuk berbicara tentang visi, sedangkan kalau pendekatan rekayasa kebutuhan biasanya menggunakan istilah adalah tujuan. Oleh karena itu nanti sebenarnya dalam hal ini itu memiliki konsep yang sama. Keduanya dapat dianggap sebagai formulasi paling abstrak dari apa yang harus dicapai oleh sebuah sistem. Nah, semua anggota tim di dalam semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan sistem itu harus menyadari visi dan tujuan yang ditetapkan untuk memahami sebenarnya apa sih tujuan dari pengembang ini berjuang atau dia mengembangkan sebuah sistem itu tujuannya untuk apa. Di dalam Agile ataupun Scrum seperti yang kita bahas pada pertemuan atau pada materi sebelumnya, bahwa Agile dan Scrum itu memperkenalkan adalah product owner. Nah, product owner ini adalah seseorang yang dia bertanggung jawab atas perumusan visi dan tujuan dari sebuah sistem tersebut. Product owner juga bertanggung jawab untuk menjelaskan detail kepada anggotanya. Kemudian dia juga bertanggung jawab. Itu tidak berarti bahwa product owner ini harus mendefinisikan dari visi ataupun tujuannya itu secara individual, tetapi dia nanti bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Nah, product owner ini nanti akan membahas visi dan tujuan itu secara relevan kepada pemangku kepentingan dan mengumpulkannya menjadi sebuah masukan-masukan. Hal itu yang nanti akan menjadikan sebagai bahwa product owner itu akan mengumpulkan atau mengelaborate dari sebuah permasalahan yang ada. Ketika kita mengembangkan atau kita merumuskan visi dan tujuan dari sebuah perangkat lunak, itu adalah yang paling sering itu adalah kita melihat perspektifnya dan makna yang salah ketika merumuskan sebuah perangkat lunak. Hal ini biasanya ketika kita menentukan visi atau sasaran, itu kita mengatakan sesuatu tentang sistem itu di bawah perkembangan dari atau bagian dari si stakeholder tersebut. Sebagai contoh, misal ketika kita membuat sebuah website, ketika kita melihat sebuah produk dari perangkat lunak, kita membuat website untuk pembelian dan membaca buku elektronik ataupun audiobook. Nah, visi dan tujuan dari sistem seperti ini itu seringkali akan menjadikan sebuah produk itu sangat ambigu sekali. Karena apa? Kita tidak
kita belum mengerti sebenarnya. Kalau misal stakeholder bilang, kita akan membuat sebuah situs untuk pembelian dan bisa membaca buku elektronik dan audiobook. Nah, ketika di sini itu PC ini nanti akan menggambarkan sebuah sistem atau website untuk membeli dan membaca buku elektronik. Nah, ketika ini, maka tergantung pada keadaan. Ketika kita mengembangkan sebuah sistem seperti itu, mungkin idenya yang bagus atau tidak itu akan tergantung dari perspektif kita. Nah, ketika kita mempertanyakan bahwa ini terlalu restriktif atau menjadi pertanyaan ketika visi yang baik itu ketika kita mencirikan sebuah sistem tersebut daripada menyatakan sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh pengembang itu. Nah, ketika seperti itu kita coba ketika pernyataannya adalah kita ingin membuat sebuah sistem untuk pembelian dan membaca buku elektronik dan audiobook. Kita coba berubah menjadi menjual buku elektronik dan audiobook kepada orang-orang di setiap tempat di dunia dengan koneksi internet tentunya, dan mengizinkan mereka untuk membaca dan mendengarkan ketika dan memperoleh buku tersebut secara instan. Isi pernyataan yang kedua ini lebih baik dibandingkan pernyataan yang pertama karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pernyataan yang kedua itu dia mendefinisikan apa yang harus dicapai oleh sistem daripada mendefinisikan fungsi dari sebuah sistem tersebut. Yang kedua adalah isi pernyataan yang kedua itu berfokus pada manfaat dari sistem itu untuk stakeholder, untuk penggunanya. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita ingin menentukan bahwa sebenarnya sistem ini digunakan untuk siapa. Ketika kita lebih spesifik untuk mendefinisikan bahwa isi pernyataan tersebut fokusnya untuk memberikan manfaatnya kepada siapa, itu malah lebih bagus. Kemudian yang ketiga adalah pembelian buku elektronik maupun audiobook itu bisa di manapun. Nah, ini yang lebih lebih fokus lagi. Dia bisa dibeli dan dimanapun, dibaca dan didengarkan dimanapun. Yang tentu saja kita membutuhkan koneksi internet. Tetapi di sini dia lebih spesifik bahwa dia bisa membeli dan membaca maupun mendengarkan bukunya itu langsung melalui sistemnya tersebut. Kemudian pernyataan yang kedua itu menentukan dari sebelum sistem itu ada. Jadi pernyataannya itu bahwa ketika dia mau membeli sebuah buku elektronik maupun audiobook, itu dia bisa menentukan bahwa dia bisa menentukan dia mau membeli apa, apakah audiobook atau buku elektronik. Kemudian situs tersebut juga mungkin saja dia akan menjadi sebuah tautan untuk membaca buku elektronik ataupun juga mendengarkan audiobook seperti eh, pada poin nomor 3 tadi. Jadi ketika dia sudah membeli, dia bisa menentukan dia mau membaca atau mendengarkan. Kelemahan utama dari merumuskan sebuah visi dan tujuan, yakni adalah kita terlalu berfokus pada sistem itu sendiri, daripada dampak apa yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Kemudian, apakah formulasi seperti yang kita sampaikan tersebut itu akan membatasi ruang solusi untuk yang bisa disampaikan atau yang bisa disolusikan oleh tim proyek ini. Sebagai aturan praktis, ketika kita merumuskan visi dan tujuan ialah hindari referensi apapun ke sistem yang dia dibawa dari perkembangan atau dari pengembangan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, ini yang sangat penting sekali, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita mengembangkan sebuah sistem, pendekatan yang kita gunakan kepada sistem A dan sistem B ini mungkin saja sama, tetapi lebih banyak bahwa pendekatannya itu akan sangat berbeda sekali. Oleh karena itu,
di awal adalah kita ingin membentuk sebuah pola pikir bahwa ketika ada sebuah sistem A dan sebuah sistem B, maka ini harus dilihat sebagai sebuah paradigma yang berbeda. Oleh karena itu, ketika kita ingin mempersiapkan meja kerja kita untuk sebuah sistem yang baru, maka kita harus melihat bahwa kita tidak boleh melihat riwayat pengembangan sistem kita yang sebelumnya itu untuk menentukan permasalahan atau menentukan tujuan dari pengembangan sistem yang baru ini, si sistem B ini. Sehingga kita harus melihat bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian visi dan tujuan biasanya dikaitkan dengan ruang lingkup waktu. Jadi ketika waktu ini nanti akan menentukan periode di mana visi dan tujuan tersebut harus dicapai. Oleh karena itu, nanti kita di sini merekomendasikan bahwa pendefinisian visi dan tujuan itu harus selalu memiliki periode atau bahkan juga dalam spesifik tanggal tertentu yang melekat kepada visi dan tujuan tersebut. Tidak perlu disertakan periode dalam perumusan visi atau tujuan itu sendiri, tetapi periode tersebut harus jelas untuk sistem, untuk semua tim, anggota, dan pemangku kepentingan. Agile itu merekomendasikan ketika mendefinisikan visi atau tujuan itu untuk setiap iterasi. Berbeda dengan metode konvensional yang dia merumuskan visi dan tujuan untuk setiap keseluruhan dari sistem. Agile ini mendefinisikannya untuk setiap iterasi. Oleh karena itu, bisa ada pernyataan yang berbeda untuk periode waktu yang berbeda ketika dengan metode Agile. Sebuah sistem atau pengembangan produk itu bisa memiliki jangka panjang tujuan atau visi strategis, misal untuk 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, yang pada waktunya ketika ini nanti dipecah menjadi sasaran, atau menjadi visi tertentu, itu akan tercapai dalam spesifik yang bertahun-tahun. Nah, dari materi ini nanti kita akan melihat bahwa pengembangan iteratif itu sebaiknya juga memiliki sasaran yang dicapai untuk selanjutnya. Dan dia juga bisa melakukan proses repetisi untuk proses pengembangan tersebut. Manfaat mendefinisikan visi atau tujuan dengan perspektif jangka panjang adalah bahwa anggota tim dalam semua pemangku kepentingan itu akan memiliki pemikiran yang sama dan pemikiran yang dengan ide yang sama terhadap gambaran besar terhadap sebuah sistem. Oleh karena itu, jangka waktu di dalam gambaran sebuah sistem itu nanti bisa tercapai pada saat waktu atau periode tertentu. Ini keuntungannya bisa menjadi gambaran bahwa ketika kita melakukan sebuah promosi, sebuah produk, maka kita bisa memberikan gambaran ke customer tentang pengembangan sebuah sistem. Kemudian itu bisa disampaikan kepada kepada stakeholder tersebut untuk proses ketika dia melakukan pengembangan tersebut itu nanti dia dilakukan seperti apa. Sebagai contoh dari visi dan misi di penjualan buku tadi, misal kita bisa membagi menjadi 3 kuartal. Yang pertama, misal akhir bulan ke-6, misal, kita akan menjual buku elektronik kepada orang-orang di seluruh dunia dan mengizinkan mereka untuk melakukan pembaca buku elektronik tersebut secara langsung. Kemudian misal di akhir tahun pertama, kita akan menjual audiobook kepada seluruh orang di dunia dan mereka bisa mendengarkan buku elektronik, mendengarkan audiobook tersebut secara langsung. Kemudian di akhir tahun kedua misal, kita menjual buku elektronik dan audiobook gabungan kepada setiap orang di seluruh dunia dan mengizinkan mereka untuk membaca dan mendengarkan audiobook tersebut dalam waktu yang sama. Nah, ini kita punya visi dan tujuan untuk setiap iterasinya.
Selanjutnya, kita akan melihat visi dan misi tersebut menjadi sebuah solusi atau sebuah teknik yang akan nanti dijelaskan dalam masing-masing metode tersebut ketika itu digunakan menjadi sebuah teknik untuk menentukan visi dan misi tersebut. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menspesifikkan dari tujuan dan goal tersebut. Yang pertama adalah SMART, specific, measurable, assignable, realistic, dan time-related. Tetapi ada juga yang mendefinisikan SMART itu menjadi specific, measurable, achievable, relevant, sama time-bound. Nah, ini nanti tergantung uh, teorinya siapa yang kalian gunakan untuk mendefinisikan sebuah visi dan tujuan. Tetapi secara konsep keduanya hampir sama. Smart yang pertama dipopulerkan oleh Doran tahun 81, kemudian Smart yang kedua itu biasa digunakan di Agile Community. Ketika kita mendefinisikan sebuah model pengembangan Agile, maka ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi sebuah landasan. Yang pertama adalah sasaran itu sebaiknya fokus kepada pencapaian oleh tim itu tanpa fokus pada sumber dayanya. Sumber daya adalah dia bukan sesuatu yang berencana atau sesuatu yang direncanakan. Mereka itu dia di sumber daya tersebut itu akan ditugaskan oleh prioritasnya. Jadi ketika kita menempatkan sebuah sasaran itu sebaiknya adalah kita menghilangkan dulu sumber daya ini. Karena nanti sumber daya itu akan ditempatkan ketika kita sudah menentukan apa saja sasaran dari pengembangan sebuah sistem tersebut. Kemudian relevansi dari sasaran itu adalah ketika sasaran tersebut itu merupakan sebuah aktivitas atau sebuah tujuan yang nanti itu bisa dijangkau dengan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita proses melakukan pendefinisian sasaran tersebut, maka kita bisa mendefinisikan secara detail apa saja aktivitas yang dilakukan oleh si masing-masing nanti pengembang yang ada di dalam. Untuk melihat bagaimana smart itu dapat bekerja, kita akan coba melihat menggunakan studi kasus yang sama seperti sebelumnya. Jadi ketika di smart, kita akan menjual buku elektronik dan audiobook kepada seluruh orang di seluruh dunia dengan menggunakan internet dan mengizinkan mereka untuk membaca dan mendengarkan buku tersebut secara instan. Kemudian ketika kita kriteriakan kepada SMART, specific, measurable, achievable, relevant, sama time bound, maka ketika kriteria yang pertama, misal spesifik, contohnya adalah the experience of buying and consuming electronic and audiobook will be improved. Jadi dia akan pengalaman ketika membeli dan mengkonsumsi elektronik dan audiobook itu nanti dia akan ditingkatkan. Di sini pengalamannya yang ditingkatkan. Kemudian measurable, the measurable outcome is buying electronic and audiobook at every place in the world with an internet connection and reading and listening to them instantaneously. Ini terukur bahwa hasilnya adalah pembelian elektronik dan audiobook pada setiap tempat di dunia dengan koneksi internet dan membaca serta mendengarkannya seketika. Nah, ini mengukurnya adalah seketika, bahwa itu adalah time relevant. Jadi ketika kita mau membeli, jadi kita langsung bisa mendengarkan saat itu juga. Achievable, internet and mobile technology can provide the short result.
internet dan teknologi seluler itu bisa menyediakan untuk proses tersebut. Jadi ini bisa tercapai ketika ada internet dan teknologi mobile. Relevant, electronic and audiobook are popular medium for many people. Buku elektronik dan audiobook itu sangat populer untuk banyak orang. Kemudian time bound, the time frame is detail. Jadi jangka waktunya itu nanti jika mampu dirincikan secara detail. Jadi tadi kita sudah melihat misal contohnya adalah dibedakan menjadi 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Kriteria SMART dapat diterapkan baik sebagai template ataupun sebagai daftar periksa untuk memformulasikan sebuah tujuan. Dalam pendekatan template, ini kita harus mendefinisikan secara eksplisit dan menjelaskan setiap elemen dari kriteria dari SMART tersebut. Tabel tersebut itu adalah contoh, tabel yang kalian lihat saat ini adalah contoh yang mendekati untuk aktivitas tersebut. Ketika kita mendefinisikan SMART sebagai sebuah template untuk sasaran, itu adalah ketika kita mendefinisikannya, kita akan mendekati bahwa dia ini akan menciptakan redundansi di dalam perumusannya. Jadi ketika kita mendefinisikan setiap bagian, itu ada kalanya nanti adalah redundansinya. Tetapi ketika kita melihat bahwa SMART ini sebagai daftar periksa, maka kita akan menggunakan kriteria SMART itu untuk memeriksa jika sasaran yang kita tentukan ini apakah nanti sudah tercapai di dalam semua aspek atau belum. Membuat SMART ini sebagai dua pendekatan, yakni template dan sebagai daftar periksa, itu akan menciptakan bahwa kombinasi yang baik untuk membuat pola pikir menggunakan SMART sebagai template dan SMART sebagai daftar periksa ini untuk bisa berkomunikasi dengan lebih mudah kepada stakeholder, juga bisa tepat sasaran untuk membuat sebuah produk ini. Selanjutnya teknik yang kedua yakni adalah PAM. Sebenarnya PAM ini adalah sebuah formulasi yang dipopulerkan oleh Robertson tahun 2003, terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama adalah what is the purpose, merepresentasikan P. Kemudian yang kedua adalah what is the business advantage, merepresentasikan A. Kemudian how would we measure the advantage, merepresentasikan M. Jadi kalau PAM itu adalah purpose, advantage, sama measure. Apa tujuannya, apa keuntungan dari bisnisnya, kemudian bagaimana kita mengukur dari keuntungan tersebut. Kriteria PAM sendiri berfokus pada nilai bisnis di balik tujuan dan mengecualikan perspektif waktu dari tujuan tersebut. Jadi ini berbeda dengan kriteria yang ada di SMART tadi. Sebuah keuntungan dari menggunakan pendekatan ini adalah kita lebih awal untuk mengetahui bahwa sebuah sistem ini nanti dia akan berfokus pada nilainya daripada yang SMART tadi. Kita mendefinisikannya adalah perspektifnya adalah perspektif waktu dan perspektif tujuan. Nah, kalau di PAM ini kita akan melihat bahwa sebuah sistem itu berfokus pada perspektif nilainya. Jadi ketika dia sudah dibangun itu nanti dia memberikan implikasi apa. Contoh seperti yang ada di dalam tabel yang kalian lihat, kriterianya ada purpose, business advantage, sama measure. Contohnya yang pertama adalah purpose, the experience of buying and consuming electronic and audio book will be improved. Jadi pengalaman ketika membeli dan mengkonsumsi buku elektronik dan audiobook akan menjadi ditingkatkan. Sama sebenarnya tujuannya dengan SMART. Yang kedua adalah business advantage. Nah,
Di business advantage dengan pendekatan yang kalian lihat tadi, ternyata business advantage-nya belum dinyatakan secara eksplisit. Nah, ini yang nanti kita akan melihat bahwa business advantage ini perlu didetailkan. Sebenarnya dia mau mendapatkan keuntungan bisnis apa ketika mengerjakan sistem ini. Kemudian measure. The measurable outcome is by electronic and audio book at every place in the world with an internet connection and reading and listening to them instantaneously. Jadi ini sesuatu yang terukur dengan membeli sebuah buku elektronik dan audiobook pada setiap tempat di dunia dengan koneksi internet, kita dapat membaca dan mendengarkannya secara instan. Nah, di sini yang belum didefinisikan oleh sistem ini adalah oleh statement ini adalah keuntungan bisnis yang mungkin didapatkan ketika mengembangkan sebuah sistem ini. Kita coba lihat sebenarnya apa yang memungkinkan untuk menjadi sebuah bisnis proses atau sebuah keuntungan bisnis di dalam ketika kita mengembangkan sebuah elektronik dan audiobook. Sebagai contoh, ketika kita mendefinisikan business advantage tersebut, kita mungkin bisa yang pertama mendefinisikan bahwa seseorang itu akan membeli buku elektronik dan audiobook ketika dia tersedia secara instan. Nah, ini business advantage-nya. Berarti dengan kondisi saat ini, kita tidak bisa membeli buku elektronik dan audiobook itu ketika dia tidak tersedia secara instan. Nah, ini tidak tersedia secara instan itu bisa berarti adalah bahwa dia harus pre-order terlebih dahulu atau dia memang harus inden lama terlebih dahulu. Jadi tidak secara instan. Kemudian keuntungan bisnis yang kedua adalah seseorang bisa membeli buku elektronik audio ataupun audiobook ketika dia perjalanan sejak buku tersebut ketika buku tersebut tersedia di seluruh dunia. Jadi ketika dia melakukan perjalanan, maka dia bisa membeli di buku tersebut dimanapun. Nah, ketika bisnis prosesnya sudah didetailkan, maka antara smart dan pump ini sendiri, ini bukan lagi menjadi sesuatu yang dia harus dibenturkan, dalam artian kita harus pakai smart, kita harus pakai pump. Tetapi dengan menggunakan smart dan pump ini, kita bisa menggunakan keduanya menjadi sebuah formulasi yang lebih kuat untuk membuat sebuah template dari sasaran, juga kita bisa membuat menjadi sebuah sasaran untuk formulasi atau daftar periksa yang digunakan untuk menentukan apakah sebenarnya sasaran ini sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, yakni adalah product vision. Di product vision, idenya adalah sebenarnya melihat kelebihan dari smart dan pump ini untuk dilihat menjadi sebuah solusi yang lebih nyata. Jadi ketika kita melihat bahwa kriteria yang di smart itu adalah kapan, kemudian kalau di pump itu adalah business value, maka ini bisa kita lihat menjadi sebuah solusi yang bisa digabungkan. Nah, inilah bagaimana kalau kita mau melakukan penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak. Jadi misal ada metode smart dengan kelebihannya, kemudian ada metode pump dengan kelebihannya. Ini kita ingin coba gabungkan menjadi sebuah metode baru. Product vision ini diperkenalkan oleh Highsmith tahun 2001. Ide di dalam product vision ini adalah kita ingin membuat kontak fisik di dalam kita melakukan sebuah
penentuan sasaran, tujuan dan sasaran itu sendiri. Oleh karena itu nanti di dalam product vision ini nanti kita akan melihat bahwa aktivitas ini dilakukan secara fisik dengan bertemu dengan si customer atau si pengguna dari sistem ini nanti. Yang pertama yang perlu dilakukan di dalam product vision ini sendiri, kita nanti istilahnya kita akan melakukan sebuah workshop, half day workshop, workshop setengah hari. Kita akan mengundang stakeholder, juga jika kita memungkinkan seluruh pengguna yang terlibat di dalam sistem ini nanti. Misal pengguna akhir, bagian pemasaran, kemudian staf teknik, dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan menyediakan sebuah kotak kardus, kemudian kita juga akan menyediakan berbagai peralatan alat tulis, misal kertas, pensil, krayon, papan penanda, kemudian media-media alat tulis lainnya. Kemudian kita juga akan menyediakan media untuk bahan diskusi tersebut, misal surat kabar, majalah, foto, kemudian itu akan kita berikan kepada stakeholder tersebut. Jadi stakeholder ini semua yang berhubungan dengan sistem. Kemudian selanjutnya kita melakukan proses diskusi, yakni secara bergantian mereka akan membangun dan merepresentasikan fase-fase di dalam aktivitas yang mereka pahami sebagai tujuan dan sasarannya tersebut. Kemudian setiap orang nanti akan dibagi menjadi 3 atau 4 orang, kemudian nanti masing-masing akan bekerja di dalam masing-masing kardus itu sendiri. Jadi mereka akan dikelompokkan menjadi 3 atau 4 orang. Kemudian setelah mereka merepresentasikan tujuan dan sasarannya, mereka akan melakukan presentasi. Mereka akan membangun sebuah tujuan dan sasaran itu kepada setiap penggunanya, kemudian mereka akan menjelaskan, merepresentasikan ide-ide apa saja yang dibangun di dalam tujuan dan sasaran tersebut. Nah, seperti membangun sebuah Lego, mereka akan membangun ide dan sasaran tersebut menggunakan sebuah kotak-kotak fisik. Jadi mereka membuat sebuah kotak, kemudian dari tujuan itu mana yang menjadi fondasi, kemudian mana yang menjadi fitur-fitur di atasnya. Mereka akan merepresentasikan. Kemudian yang lainnya akan mengomentari tentang ide-ide tersebut. Itu dilakukan sampai semua sudah selesai, sehingga nanti ketika ada sebuah ide yang dianggap cukup menarik, itu akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran. Nah, ketika kita menggunakan product vision ini, sebenarnya ada beberapa kelemahan, yakni adalah ketika produk ini dibuat dalam sebuah ruang lingkup yang besar, maka kita harus menyederhanakan. Nah, ketika kita menyederhanakan ini, kita harus melihat bahwa pengembangan ini nanti harus dibuat secara agile, agility. Jadi ketika nanti ada sesuatu hal yang dia tidak berkaitan dengan pengembangan sistem, misal berhubungan dengan legal, maka ini nanti akan menghambat kita ketika mengerjakan sebuah sistem. Ini kelemahan dari metode product vision. Karena kita akan melihat bahwa pengembangan ini tidak hanya dari sisi developer dengan stakeholder saja, tetapi karena semua pihak ikut, mulai dari pengguna akhir, pemasaran, staf teknik, staf legal, dan sebagainya, maka ada kemungkinan nanti akan ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang nanti akan menghambat proses pengembangan di dalam ketika menggunakan product vision. Kemudian
Teknik lain yang bisa kita gunakan di dalam menentukan tujuan dan visi tersebut adalah news from the future, berita dari masa depan. Hal ini kita akan melihat bahwa sebuah sebuah permasalahan atau sebuah sasaran dan visi itu kita lihat sebagai sebuah informasi di masa depan. Ini yang mungkin nanti akan menjadi tantangan untuk kita adalah bagaimana kita bisa memprediksi sebuah tujuan dan sasaran itu untuk bisa merepresentasikan bahwa ini adalah tujuan yang besar dan memang ini bisa digunakan untuk 10 atau 20 tahun ke depan. Teknik ini diperkenalkan oleh He tahun 2010. Jadi ketika dia membuat sebuah tujuan dan sasaran, dia akan menuliskan sebuah artikel di dalam koran. Nah, ini yang sedikit menarik. Jadi dia akan menyampaikan ide tentang representasi idenya tersebut di dalam sebuah koran. Kalau sekarang, karena ini tahun 2010 ketika Hehe menciptakan, jadi dia menggunakan koran, tetapi kalau saat ini ada beberapa orang yang menggunakan media sosial, baik itu YouTube, Instagram, ataupun Twitter untuk mempengaruhi pemikiran seseorang terhadap teknologi yang ada di masa depan. Sebagai contoh, misal Elon Musk, dia merepresentasikan tentang Bitcoin. Atau Mark, pendiri Facebook, dia merepresentasikan tentang Metaverse. Jadi ini adalah pandangan dia terhadap masa depan. Nah, ini nanti yang akan menentukan bahwa tujuan dan sasaran dari pengembangan sebuah produk itu ditentukan dari tulisan yang dia berikan di media sosial tersebut. Ketika dia menganalisisnya, maka itu adalah sebuah analisis yang kritis ketika dia melihat sebuah produk. Selanjutnya, untuk teknik yang selanjutnya ada vision board. Di vision board ini kita akan melihat bahwa kita melihat sebuah papan yang akan kita gunakan untuk membuat merumuskan tujuan dan sasaran. Kita akan membuat sebuah grafis, mulai struktur dari organisasi itu sendiri, kemudian kita akan merepresentasikan konten dan waktu untuk memvisualisasikan seluruh rangkaian visi dan sasaran kepada pemangku kepentingan. Kemudian kita juga membuat sebuah vision board yang nanti itu akan kita anggap sebagai entitas hidup yang nanti akan terus kita modifikasi terus-menerus untuk mewakili periode waktu saat ini, kemudian nanti memahami dari sebuah pemangku kepentingan. Kemudian vision board itu adalah salah satu titik poin untuk menentukan kemampuan dari stakeholder ketika dia berkaitan dengan visi dan sasaran tersebut. Sebagai contoh dari vision board itu bisa kita buat menjadi 3 kolom. Yang pertama adalah visi jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nanti kita akan melihat sebenarnya apa yang ingin kita capai dalam waktu dekat, misal untuk 4 minggu, 2 minggu, 4 minggu, dan sebagainya. Kemudian visi jangka menengah atau tujuan jangka panjang menengah itu terkait adalah apa yang akan kita capai untuk 6 bulan, misal. Kemudian visi jangka panjang itu adalah visi dan tujuan jangka panjang. Jadi apa yang akan kita capai dalam jangka panjang, misal untuk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya.
Kemudian pendekatan yang kedua oleh Pichler tahun 2016, yakni merepresentasikan bahwa dari vision board ini kita melihat mendefinisikan terdiri dari berbagai elemen. Yang pertama adalah elemen visi, yakni adalah motivasi apa yang melandasi untuk diciptakannya sebuah produk. Ada perubahan positif apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kelompok sasaran atau target group. Pasar atau segmentasi pasar mana yang dituju oleh produk yang kita buat, siapa targetnya, siapa pelanggannya, dan siapa penggunanya. Kemudian kebutuhan, apa masalah melakukan apa permasalahan yang nanti diselesaikan oleh produk ini, apa keuntungannya ketika produk ini tersedia. Kemudian produk ini apa sebenarnya? Kemudian mengapa dia perlu dibangun? Kemudian apa yang bisa dikembangkan oleh produk tersebut. Nah, kemudian ada bisnis goal. Bagaimana nanti perusahaan nanti bisa membangun sebuah keuntungan dari produk ini. Kemudian apa tujuan bisnisnya. Itu merupakan salah satu contoh untuk merepresentasikan dari product vision. Ini antara smart, PAM, dan product vision ini bisa kalian gabungkan menjadi sebuah metode yang memang dia menjadi kombinasi yang sangat kuat. Kemudian metode atau teknik selanjutnya yaitu adalah canvas teknik. Istilah teknik kanvas ini mengacu pada kita menggunakan seperangkat teknik yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terstruktur dari beberapa aspek produk. Teknik kanvas ini sebenarnya mirip dengan teknik vision board, tetapi biasanya memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak semata-mata fokus pada visi dan tujuan dari sebuah produk. Tetapi visi atau tujuan dari sebuah produk itu menjadi bagian dari teknik kanvas ini dan dikembangkan bersama dengan aspek lain yang ada di teknik kanvas ini. Karena cakupannya yang lebih luas, maka ketika menggunakan teknik kanvas ini lebih banyak jadi slotnya. Kalau tadi hanya 5 saja, maka kalau menggunakan teknik kanvas ini kita bisa menggunakan kolom-kolom yang lebih banyak. Jadi biasanya membutuhkan dokumentasi yang lebih banyak lagi untuk seluruh aspeknya. Kemudian teknik kanvas ini biasanya kita akan melihat bahwa sebuah perangkat lunak itu tidak hanya dilihat dari tujuan dan sasarannya saja, tetapi jadi juga dari model bisnisnya. Yang paling terkenal adalah bisnis model kanvas oleh OSPI tahun 2010. Ini yang masih sering digunakan. Jadi kita akan merepresentasikan sebuah teknik kanvas untuk melihat ide di belakang pembuatan sebuah produk tersebut. Mulai dari visi misi dari perusahaan atau produk, infrastrukturnya, pelanggan, sampai aspek keuangan dan legalnya. Nah, ini yang menjadi sebuah teknik yang memang dia tidak hanya merepresentasikan sebagai tujuan dan sasaran, kemudian bisnis goal apa yang didapatkan, tetapi kalau di bisnis model Canvas ini sampai proses bisnisnya nanti dijalankan seperti apa, itu nanti disampaikan di sini. Selanjutnya, yakni adalah kita sudah menerapkan ada visi dan tujuan dari sebuah produk perangkat lunak. Selanjutnya adalah bagaimana ketika kita sudah menentukan visi dan tujuan dari produk tersebut, tetapi kita melakukan sebuah proses perubahan, yakni ada perubahan di dalam visi dan tujuan tersebut.
Sasaran dapat berubah selama upaya pengembangan karena pemangku kepentingan yang baru atau karena perubahan ketika memahami sebuah sistem ataupun konteks. Oleh karena itu, dokumentasi dari visi dan sasaran itu sebaiknya diperbarui secara terus-menerus dan ada dokumentasi yang jelas untuk visi dan sasaran tersebut. Teknik seperti vision board, kemudian yang lain, Smart, PAM, dan bisnis model Canvas, itu kita diusahakan kita memiliki dokumentasi yang jelas. Kemudian kita bisa melihat fisik dari dokumen tersebut. Kemudian ketika kita melakukan perubahan, maka ada dokumentasi perubahan fisik tersebut. Perubahan visi dan tujuan itu harus didokumentasikan secara eksplisit, termasuk alasannya kenapa perubahan tersebut perlu dilakukan. Dokumentasi formal itu bisa kita perlukan untuk proses dokumentasi tersebut, termasuk di dalamnya kita membuat buku harian atau jurnal, kemudian kita juga bisa, dalam hal ini kita bisa membuat sebuah dokumentasi dalam paper maupun fisik, tentang tujuan dan visinya, kemudian foto-foto dari ketika aktivitas tersebut. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Setiap proses rekayasa kebutuhan, itu kita melakukan proses dengan interaksinya, ataupun bahkan proses mengerjakan setiap aktivitasnya, itu jangan lupa untuk difoto dan didokumentasikan secara audio dan video. Nah, termasuk catatan di dalamnya adalah yang mencerminkan catatan mengapa visi dan tujuan tersebut dirubah. Nah, dokumentasi tersebut itu harus bisa digunakan untuk merefleksikan mengapa visi dan tujuan tersebut diubah. Juga kita harus mengenali apakah perubahan tersebut hanya perubahan sesaat saja atau perubahan tersebut merupakan hasil dari diskusi secara frekuen terhadap visi dan tujuan tersebut. Sehingga kita nanti bisa mempertimbangkan apakah memang tujuan dan visi tersebut itu nanti merupakan perubahan yang memang kita dapatkan dari hasil diskusi yang cukup matang, bukan perubahan yang sesaat saja. Jadi karena spontan, karena ada teknologi baru tiba-tiba kita berubah dan sebagainya. Tetapi perubahan tersebut merupakan kegiatan yang memang didapatkan dari hasil analisa yang cukup istilahnya cukup lama sekali untuk menentukan proses perubahan tersebut. Itu adalah proses untuk perubahan visi dan goal di dalam sebuah produk. Tidak ada metode yang spesifik, kita bisa menggunakan metode untuk menggali visi dan tujuan tadi, yang sebelumnya tadi untuk menentukan perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan batasan dari sebuah sistem tersebut sehingga kita nanti akan menentukan apakah yang perlu kita kerjakan dan mana yang tidak perlu kita kerjakan. Konsep dari sistem boundary tersebut itu akan mengatur kemungkinan yang tepat terhadap sampai mana kita memikirkan, kemudian bagaimana kita mendokumentasikan ruang lingkup dan konteks dari sistem tersebut. Pemahaman tentang sistem boundary ini nanti kita akan melihat menjadi dua istilah. Yang pertama adalah cakupan dan yang kedua adalah konteks. Ketika menggunakan definisi dari IREB sebagai induk dari requirement engineering, sistem boundary itu adalah batasan di mana sebuah sistem dan sekitarnya di dalam sebuah konteks. Sedangkan konteks itu sendiri itu adalah bagian dari lingkup sistem yang relevan untuk memahami sistemnya dan persyaratannya. Ketika kita memahami sebuah sistem dan persyaratannya, maka itu ada istilah cakupan.
Ya, ini adalah jangkauan dari hal-hal yang bisa dibentuk dan dirancang dan dikembangkan kapanpun dari sebuah sistem tersebut. Kadang-kadang dari konteks sebuah sistem itu biasanya dia tetap dan tidak berubah, dan sistem ini biasanya tidak dapat dinegosiasikan. Sebagai contoh, misal adalah penggantian komponen teknis di dalam sebuah sistem yang lebih besar, kemudian pengembangan sistem dalam ekosistem yang ada. Jadi misal kita membuat sebuah website untuk mengolah pelanggan misal, maka kita tidak bisa memutuskan apakah nanti itu bisa dikembangkan untuk smartphone atau tidak, karena ekosistemnya sudah berbeda. Namun ketika dalam proses pengembangan, ruang lingkup atau batasan sistem ini dapat dinegosiasikan. Tetapi ketika kita menegosiasikan ruang lingkup dan batasan sistem, juga perlu dipertimbangkan adalah sumber daya dan budget yang sumber daya, budget dan waktu yang disediakan untuk pengembangan tersebut. Proses pengembangan dari ruang lingkup dan batasan sebuah sistem itu memang sebuah konteks atau sebuah bagian dari dalam konteks yang memang dapat dimodifikasi selama upaya pengembangan. Ketika proses modifikasi tersebut memang seringkali akan menjadi sebuah konsep yang abstrak dan teoritis, tetapi ketika kita bisa melihat dampaknya secara signifikan ketika mengembangkan sebuah sistem tersebut, maka kita bisa melakukan modifikasi terhadap elemen mana saja yang harus dirubah untuk mengembangkan sebuah sistem tersebut. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita melakukan sebuah perubahan, maka dipastikan kita harus melakukan proses rekonstruksi terhadap dokumentasi, kemudian terhadap tujuan dan sasaran dari sebuah produk yang akan kita buat tadi. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah batasan dari sebuah sistem seperti yang kalian lihat di kotak yang ada di layar tampilan kalian di kotak putih. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, bagian yang menarik di dalam back office ini nanti akan kita bagi menjadi 3 skenario yang mungkin nanti bisa menjadi acuan. Yang pertama adalah data lamaran itu dikirim melalui email ke petugas bank. Kemudian petugas bank melakukan persetujuan terhadap email yang masuk, kemudian memasukkan datanya secara manual ke dalam sistem perbankan. Kemudian skenario yang kedua adalah persetujuan proses itu bisa dilakukan melalui web oleh petugas bank. Kemudian mereka akan memeriksa apakah data aplikasi tersebut ada di portal web. Jika petugas menerima aplikasinya, maka itu akan menggunakan sistem yang baru untuk digunakan oleh si pelamar tadi. Kemudian proses skenario yang ketiga adalah proses pertujuan itu dilakukan secara otomatis oleh web yang akan kita buat ini. Portal web ini nanti akan lengkap dengan proses persetujuan, kemudian otomasi persetujuan dari proses yang sebelumnya ada. Jika aplikasi disetujui, maka portal web akan menyiapkan rekening secara otomatis. Nah, di kasus ini tidak perlu diperiksa oleh petugas bank karena dia sudah dilakukan secara otomatis. Ini adalah contoh ketika kita menspesifikasikan batasan-batasan ketika proses mengembangkan sebuah sistem.
Nah, contoh yang ada ini memang terlalu sederhana dan tidak lengkap, tetapi di sini kita bisa melihat dampak dan lingkup dari keputusan tersebut. Pada skenario pertama, cakupannya adalah terbatas pada portal web, proses aplikasi baru, dan transfer email dari data aplikasi ke petugas. Sedangkan pada skenario kedua, ruang lingkupnya juga mencakup, ya ini adalah flow-nya, kemudian ketika pekerja bank itu mentransfer ke sistem perbankan yang ada. Tetapi keputusannya itu tetap diambil oleh petugas bank. Sedangkan pada skenario ketiga, ini mencakup dari proses pertama, kedua, kemudian pengambilan keputusannya itu dilakukan secara otomatis. Nah, di sini kita melihat bahwa skenario-skenario yang diberikan ini merupakan skenario yang bisa menjadi batasan-batasan. Jadi misal kita mengembangkan sebuah sistem, maka kita bisa memberikan 3 skenario. Skenario pertama untuk 6 bulan pertama, skenario kedua untuk 1 tahun, skenario ketiga untuk 2 tahun misal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengembangan atau batasan dari sebuah sistem itu bisa ditunjukkan lebih bagus lagi untuk sebuah batasannya. Namun demikian, contoh bank yang ada itu menunjukkan bahwa pemahaman bersama dan umum tentang sebuah ruang lingkup dan konteks dari sebuah sistem itu adalah sebuah persyaratan yang efektif dan efisien. Nah, kesalahpahaman terhadap batasan atau ruang lingkup mungkin terjadi ketika kita menentukan proses pengembangan fungsionalitas maupun komponen tersebut tidak di bawah pengembangan kita. Misal, proyek bank ini sudah dikembangkan melalui persetujuan di skenario ketiga. Tetapi para pemangku kepentingan itu tidak pernah menyepakati bagaimana proses persetujuan tersebut. Jika pemangku kepentingan ini memutuskan bahwa sistem otomatis untuk persetujuan tadi itu tidak diperlukan, maka pengembangan untuk sistem otomatis ini pasti akan hilang. Jadi ini nanti akan perlu kesepakatan dengan stakeholder. Kemudian asumsi yang salah bahwa fungsional atau komponen yang sebenarnya merupakan bagian dari sebuah sistem yang seharusnya dikembangkan di luar sistem karena ruang lingkupnya yang diasumsikan terlalu kecil. Contoh untuk proyek bank tadi, misal kita mengimplementasikan transfer email dari data aplikasi ke petugas di skenario pertama. Nah, ini karena ruang lingkupnya terlalu kecil, ini kan juga dilakukan oleh proses manual. Nah, ini mungkin akan terjadi miss sehingga mungkin perlu dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah pemangku kepentingan ini mengharapkan persetujuan dilakukan di dalam web portal itu. Nah, ini berarti kan dikaitkan dengan si user atau si pengguna tersebut. Jadi kalau ini merupakan ruang lingkup yang terlalu kecil dan memang biasanya tidak dilakukan oleh sistem tersebut, seringkali stakeholder akan melihat bahwa ini dianggap tidak dibutuhkan. Padahal ini adalah suatu keterkaitan antara sistem dengan pengguna. Maka dalam hal ini ketika kita mendefinisikan sebuah sistem dan batasannya, maka perlu ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Yang pertama adalah fitur atau fungsionalitas mana yang harus disediakan oleh sistem dan mana yang harus disediakan oleh konteks di dalam sistem tersebut. Jadi dalam hari ini kita akan menargetkan batasan sistem dengan berbicara tentang kemampuan dari sistem tersebut. Misalnya dalam proyek bank tersebut, misal sistem menyetujui bahwa sebuah aplikasi secara otomatis atau tidak. Kalau secara otomatis berarti di skenario nomor 3, kalau tidak berarti di skenario nomor 2. Diskusi lain itu kita bisa menyiapkan misal
skenario baru, yakni sebaiknya bahwa sistem yang dilakukan ini perlu melakukan tugas untuk verifikasi atau tidak. Kalau tidak, berarti kan kita kembali ke skenario pertama. Jadi tidak perlu ada proses atau fitur verifikasi. Yang kedua adalah teknik mana atau pengguna antar muka mana yang harus disediakan oleh sistem itu ke dalam konteks. Nah, di sini kita akan melihat bahwa hubungannya adalah antar pengguna dan antar muka penggunanya. Pertanyaannya adalah ketika kita menargetkan batasan sistem dan hal yang terkait dengan fitur dan fungsionalitasnya, maka ketika kita memerlukan antarmuka ke pengguna atau sistem lain, misal dalam proyek bank tersebut, maka kita harus menyiapkan uh, rekening baru yang dia bisa berinteraksi dengan sistem perbankan. Jadi ada sebuah antarmuka baru yang dia bisa berinteraksi antara sistem bank dengan sistem kita. Juga persetujuan oleh petugas bank ini di skenario 2 di webnya itu menggunakan antarmuka dan menampilkan persetujuan bahwa ini adalah datanya sudah disetujui. Nah, ini kita harus membuat sebuah antarmuka. Jadi bukan hanya sebuah sistemnya saja. Kemudian aspek konteks mana yang relevan dan tidak relevan terhadap sistem. Pertanyaan ini misal biasanya ini menargetkan batas konteks secara eksplisit mengenai aspek konteks yang harus diperiksa selama pengembangan sistem. Misalnya di dalam proyek bank tersebut, formulir aplikasi dan proses pengiriman data ke bank itu merupakan bagian dari konteksnya. Sedangkan pengaturan dari rekening bank menjadi bagian di dalam luar konteks. Ini seperti di skenario 2, kalau skenario 2 dan 3, pengaturan dari rekening bank itu adalah konteksnya. Sedangkan kalau di skenario 1 itu menjadi di luar konteks, karena kita tidak mengatur terhadap rekening bank tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah aspek konteks sistem mana yang dapat dimodifikasi selama pengembangan sistem. Hal ini akan berkaitan dengan proses perubahannya. Pertanyaannya, ini menargetkan ruang lingkup sistem dengan menentukan aspek konteks mana yang dapat dimodifikasi atau tidak. Hal ini penting untuk mengenali bahwa elemen di dalam ruang lingkup atau definisi dalam konteks sistem tersebut, misal di dalam proyek bank tersebut, bisa jadi adalah keputusan untuk persetujuan harus tetap ada di dalam staf bank. Nah, di sini membuat bahwa skenario 3 itu mustahil untuk dilakukan. Karena kalau skenario 3, sistemnya adalah sistem otomatis untuk persetujuan. Keempat pertanyaan tersebut tentu saja berkaitan erat dan harus didiskusikan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait. Perlu diingat bahwa batasan konteks itu selalu tidak lengkap karena hanya dapat didefinisikan oleh hal-hal yang satu dan yang lainnya secara eksplisit, tidak termasuk dari sistem konteks tersebut. Demikian pula ketika cakupannya adalah tidak pernah berakhir dan mungkin mengubah proses pengembangannya dan proses pembangunannya, maka rekayasa perspektif terhadap perubahan lingkup, batasan sistem, dan batasan konteks itu harus dibuat secara eksplisit untuk semua pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan proses dokumentasi terhadap tujuan dan visi tersebut. Ruang lingkup dan batasan sistem itu dapat didokumentasikan dan dapat diperjelas dengan berbagai teknik. Nah, nanti kita akan coba melihat menggunakan diagram konteks, natural language, use case, dan user story. Yang pertama adalah konteks diagram. Konteks diagram adalah elemen di dalam analisa sistem. Ini diperkenalkan oleh Mac
PA tahun 1984 dengan menggunakan diagram untuk mewakili konteksnya. Jadi mendokumentasikan sistem, aspek konteks, dan hubungan di dalam sistem dan aspek konteks tersebut. Terdiri dari berbagai 3 model utama, yakni adalah sistem yang dikembangkan, itu berbentuk lingkaran, kemudian aspek konteks itu berbentuk kotak, kemudian panah itu mewakili koneksi antar elemen. Kita coba lihat, oke, seperti ini. Nah, ini contoh 3 skenario yang sistem bank yang sudah kita tentukan di awal tadi. Hubungan dari 3 skenario tersebut termasuk hubungannya dan itu merupakan potensi-potensi di dalamnya. Di konteks diagram untuk skenario 2 dan 3 itu kita bisa melihat bahwa dia membagikan hubungan untuk sistem perbankan dan sistem untuk membuka rekening baru. Sedangkan kalau di skenario pertama itu dilakukan secara manual. Oke, ini untuk diagram konteks. Selanjutnya adalah menggunakan natural language. Natural language atau bahasa alami adalah yang paling fleksibel dan mudah digunakan untuk mendokumentasikan cakupan dan sistem konteks, karena biasanya dia sudah berupa daftar fitur atau fungsionalitas sistem, dan daftar aspeknya biasanya didokumentasikan lebih detail dalam bentuk step by step ataupun dalam bentuk list. Contoh, kalau kalian lihat di layar tampilan kalian, kita melihat tentang skenario pertama, ruang lingkup dan batasannya. Fitur, aspek, aspek yang ada di dalam konteks, aspek yang termasuk di ruang lingkup, dan aspek yang ada di luar konteks. Selanjutnya, kita coba melihat menggunakan use case. Use case merupakan diagram bagian dari UML, memodelkan aktor dan case atau kasus dari penggunaan sebuah sistem. Kemudian use case juga menentukan perilaku sistem dari pengguna, dari aktor eksternal ataupun internal. Kemudian dia juga memberikan perspektif bahwa setiap menggunakan kasus menjelaskan beberapa kegunaan dari aktor tersebut. Di dalam use case ada beberapa diagram. Yang pertama adalah boundary, sistem boundary, kotak dengan nama dari sistem tersebut. Kemudian aktor berupa gambar orang. Kemudian diagram kasus atau case merupakan gambar oval. Kemudian hubungannya dengan menggunakan garis. Seperti ini contoh dari skenario 1, 2, dan 3. Di skenario pertama, diagram use case memberikan gambaran tentang peningkatan kompleksitas fungsionalitas. Skenario pertama sangat sederhana, hanya satu kasus pengguna, sedangkan skenario 3 itu yang paling kompleks, 5 case.
Kemudian untuk menentukan nama-nama di dalam case tersebut, kita juga harus lebih spesifik dan harus berhati-hati karena itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana si developer nanti membaca diagram kita. Juga bagaimana nanti si developer tersebut memahami maksud dari diagram kita. Contoh, misal di skenario 2 dan 3, bahwa kasus penggunaan untuk mempertimbangkan aplikasi, kalau di skenario 3 kita harus mendetailkan secara spesifik, apakah otomatis atau manual. Selanjutnya adalah story map, dipopulerkan oleh Patton tahun 2014 untuk mendokumentasikan dan mengolah pengembangan produk selama proses pengembangan produk itu sendiri. Struktur utamanya adalah bahwa susunan pengguna di dua dimensi cerita, karena ini adalah sebuah map dan sebuah cerita. Dimensi horizontalnya itu adalah berfokus pada cerita naratif dari sebuah sistemnya, sedangkan kalau yang vertikal itu memberikan detail dari sebuah sistemnya, dari sebuah ceritanya. Selanjutnya adalah the inevitability chain scope, yakni adalah sebuah konsep di mana kita ketika mendefinisikan sebuah ruang lingkup itu harus dilakukan di awal. Jadi kita harus membuat sebuah pendefinisian yang sangat jelas sekali dan diusahakan itu tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika proses pendefinisian tersebut, ruang lingkup dan konteks ini memang biasanya tidak pernah final dan stabil. Bahkan itu akan mengalami proses perubahan-perubahan. Ketika proses perubahan tersebut itu biasanya memang memerlukan sebuah dokumentasi yang baik. Nah, ketika proses perubahan tersebut dipastikan bahwa perubahan tersebut memang perubahan yang didasari pada proses diskusi yang matang, bukan hanya sesaat saja. Kemudian proses perubahan tersebut diutamakan adalah ketika proses perubahan tersebut dia bisa didokumentasikan dan dapat dipahami oleh seluruh stakeholder. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan. Stakeholder kalau di definisinya adalah atau pemangku kepentingan adalah orang atau organisasi yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dan mempengaruhi kebutuhan sistem. Pengaruh tidak langsungnya ini biasanya mencakup situasi di mana seseorang atau organisasi tersebut terkena dampak dari sebuah sistem tersebut. Di dalam Agile Manifesto itu menekankan pentingnya pemangku kepentingan, dari identifikasi pemangku kepentingan yang tepat dan manajemen pemangku kepentingan selama upaya pengembangan. Jadi ketika kita menentukan uh, ruang lingkup dari sebuah sistem itu, kita harus melihat tentang siapa saja pemangku kepentingan yang berkaitan. Mengidentifikasi dari stakeholder, ada berbagai teknik yang bisa digunakan.
Metode yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi model diperkenalkan oleh Alexander tahun 2005, disebut sebagai onion model, merupakan teknik sederhana untuk mengidentifikasi stakeholder dan mengklasifikasikannya. Model ini atau teknik ini terdiri dari 3 jenis dari pemangku kepentingan atau 3 lapisan dari union yang nanti kita bisa gunakan untuk mensistemasikan dari stakeholder tersebut. Yang pertama adalah pemangku kepentingan sistem, yakni irisan yang pertama, yakni adalah pemangku kepentingan yang secara langsung dipengaruhi oleh sistem yang baru atau sistem yang baru kita modifikasi tersebut. Contohnya adalah personal pemeliharaan, sistem administrator, ataupun pengguna langsung dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua adalah stakeholder dari konteks sekitarnya. Stakeholder ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem baru atau sistem yang baru kita modifikasi. Contohnya adalah manajer pengguna, pemilik proyek, sponsor, atau pemilik sistem yang berhubungan dengan sistem. Yang biasanya misal berhubungan dengan antarmuka pengguna yang kita buat. Kemudian di irisan yang ketiga atau lapisan yang ketiga adalah pemangku kepentingan dari konteks yang lebih luas. Misal pemangku kepentingan yang memiliki hubungan tidak langsung dengan sistem baru atau sistem yang kita modifikasi tersebut. Contohnya misal bagian legal atau bagian penerapan hukum, kemudian bagian pemasaran, organisasi pemerintah atau LSM dan sebagainya, atau serikat-serikat yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Stakeholder dari sebuah sistem itu juga yang biasanya berhubungan langsung dengan sistem itu merupakan pemangku kepentingan. Kemudian dari sebuah sistem tersebut, ketika dia menggunakan sistem tersebut secara langsung, maka kita bisa sebut juga sebagai direct stakeholder. Di dalam onion model itu kita bisa menerapkan beberapa identifikasi untuk pemangku kepentingan. Yang pertama adalah thinking model atau alat berpikir. Kita menggunakan model union untuk berpikir secara sistematis tentang sistem di bawah pengembangan tersebut dan menuliskan setiap kemungkinan pemangku kepentingan yang ada di dalam setiap lapisannya. Kemudian juga kita bisa menggunakan union model untuk sebagai pedoman wawancara. Jadi kita menggunakan model union ini sebagai pedoman untuk wawancara singkat dengan pemangku kepentingan. Selama wawancara, pemangku kepentingan dapat ditanyai tentang kepentingan potensial yang dilandasi dari union model yang sudah kita buat tadi. Jadi kita bisa mengklasifikasikan apakah dia termasuk kategori stakeholder yang pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian juga sebagai panduan untuk workshop. Workshop ini sebenarnya akan kita gunakan untuk berbagai hal, menentukan visi dan sasaran, kemudian menggali kebutuhan, kemudian memverifikasi, kemudian memvalidasi. Kita bisa menggunakan model union ini untuk menyusun workshop bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasinya. Model union ini dapat digunakan sebagai alat visualisasi, misalnya pada vision board atau flipboard. Kemudian setiap lapisan pada model union ini dapat dianalisa bersama-sama beserta dengan peserta workshop tersebut. Jadi misal setiap pemangku kepentingan menuliskan nama pemangku kepentingan pada setiap card, kemudian kita bisa menggabungkan pada setiap card itu dalam satu kelompok yang sama. Sebagai patokan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan itu harus bergantung pada berbagai sumber. Bisa kita melakukan wawancara pada setiap orang, kemudian kita wawancarai lagi kepada orang yang lain yang memang dia
merupakan pemangku kepentingan yang paling penting di dalam organisasi tersebut. Pemilik produk itu harus merencanakan beberapa wawancara atau workshop untuk berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan proses identifikasi. Jika dari proses pengidentifikasian tersebut ternyata memiliki berbagai rule di dalam sistem tersebut, maka kita bisa melakukan proses tersebut secara bersamaan untuk menghindari proses redundansi dan proses multitafsir di dalam pengidentifikasian tersebut. Selanjutnya adalah proses identifikasi dari stakeholder tersebut, itu kita perlu menentukan bahwa ketika kita menentukan stakeholder yang direct dan indirect, itu ada berbagai hal yang sangat penting di dalamnya. Jika suatu sistem memiliki pengguna dan pengguna tersebut memiliki kepentingan yang langsung ke dalam sistem tersebut, maka keberhasilan dari sistem tersebut itu sangat bergantung kepada stakeholder tersebut. Keberhasilan, kemudian penerimaannya itu sangat bergantung sekali kepada stakeholder tersebut. Bahkan jika fitur sistem tersebut sempurna dilaksanakan, maka itu sangat bergantung sekali kepada stakeholder tersebut. Secara sederhana, klasifikasi terhadap pemangku kepentingan itu bisa kita lakukan di dalam berbagai ruang lingkup yang bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah di open environment, kemudian yang kedua adalah di closed environment. Di lingkungan terbuka, pengguna memiliki alternatif untuk dipilih. Jadi misal kita sebuah organisasi ingin mengembangkan perangkat lunak untuk di kantor, maka ada berbagai alternatif di pasaran untuk produk ini. Nah, analisis pemangku kepentingan harus fokus pada informasi untuk membantu meyakinkan pengguna untuk beralih dari sistem yang ada ke sistem yang baru tersebut. Dalam lingkungan yang tertutup, maka kita harus istilahnya adalah kita akan memaksa pengguna untuk menggunakan sistem baru tersebut. Jadi misal sebuah perusahaan mengembangkan sistem administrasi baru untuk mengelola bisnis mereka, maka setiap karyawan harus menggunakan sistem baru tersebut karena terhubung pada setiap bagian di perusahaan. Dalam lingkungan tertutup seperti ini, identifikasi pemangku kepentingan itu dapat dilakukan dengan mendapat perhatian yang cukup kepada setiap pemangku kepentingan, karena pengguna tidak ada pilihan lain selain menggunakan sistem tersebut. Kemudian jika ternyata dalam kondisi tertentu, biasanya si pengguna akan meremehkan dari kemampuan dari sistem yang kita buat. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kita bisa menggunakan kekebalan organisasi untuk menemukan cara untuk mengenalkan lebih baik terhadap sistem tersebut. Di sini perlu kita perhatikan bahwa ketika dia underestimate terhadap sistem baru kita, maka ada dua kemungkinan. Karena memang dia underestimate secara psikologi, jadi karena dia sudah merasa nyaman dengan sistem yang lama, atau memang dia underestimate karena dia memang mengetahui bahwa sistem kita kemampuannya di bawah sistem yang ada saat ini. Nah, ketika dalam konteks yang pertama, maka kita bisa menggunakan kekebalan organisasi untuk menekan si pengguna tersebut untuk tetap menggunakan sistem kita. Tetapi pada case yang kedua, ketika si pengguna ini underestimate terhadap sistem kita karena memang dia mengetahui bahwa sistem kita ini kemampuannya di bawah dari sistem yang sudah ada, maka kita harus menempatkan atau kita harus melakukan reorganisasi terhadap stakeholder kita dan menempatkan bahwa si stakeholder ini menjadi stakeholder direct terhadap
sistem kita. Karena kalau seperti ini berarti dia mengetahui secara detail tentang permasalahan yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Bisa jadi juga maka dia nanti akan memberikan tujuan atau visi dan sasaran yang baru terhadap pengembangan sistem kita. Di salah satu kasus, misal jika penggunanya adalah pengguna yang sangat besar sekali, bahkan tidak dikenal karena mungkin ruang lingkup organisasinya cukup besar, atau mungkin juga kita membuat sebuah produk yang produk ini langsung dirilis ke market, bukan pada suatu organisasi. Misal aplikasi Office, misal. Ini kan kita tidak ada organisasi di dalamnya, tetapi adalah produk yang memang digunakan oleh market. Maka ada alat yang tepat untuk hal ini, yakni adalah menggunakan teknik persona. Dikenalkan oleh Cooper tahun 2004, persona ini mewakili contoh pengguna dengan karakteristik berbeda. Nah, ini perlu diperhatikan. Berarti persona itu adalah mewakili contoh pengguna dengan karakteristik yang berbeda. Misal ada suatu karakteristik A, maka dia akan ditangkap, dia hobinya apa, kemudian dia kebiasaannya apa, kemudian dia latar belakangnya apa, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu karakteristik. Kita harus menemukan karakteristik-karakteristik yang lain yang memang realistis terhadap pengembangan sistem kita. Persona tunggal biasanya tidak cukup untuk upaya pengembangan. Nah, ini perlu diperhatikan. Sebagai aturan, biasanya untuk persona sebaiknya menggunakan 3-5 persona dengan berbagai macam latar belakang. Artinya adalah untuk setiap karakteristik itu kita butuhkan 3-5 persona. Ini untuk satu karakteristik. Nah, kita perlu mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berbeda. Hal ini sebenarnya memang kita sedikit tricky untuk menentukan karakteristik yang berbeda tersebut. Tetapi untuk pengembangan yang dengan ruang lingkup yang besar, teknik persona ini cukup menghemat waktu, juga cukup efisien karena biasanya 3-5 orang, 3-5 persona tersebut sudah mewakili karakteristik yang sama. Hanya saja kita perlu menentukan bahwa karakteristik tersebut yang memang tepat untuk pengembangan produk kita. Persona itu adalah teknik yang biasanya digunakan untuk proses desain perangkat lunak baru, sehingga sebuah alternatif atau pendekatan yang berorientasi pada pengukuran analitik data, biasanya untuk analitik data, kita ngambil data-data primernya, itu biasanya memang kita menggunakan persona. Selanjutnya adalah penting atau tidaknya sebuah indirect stakeholder. Pemangku kepentingan tidak langsung itu dapat ditemukan di sekitar konteks di dalam sebuah sistem, dan mungkin sama pentingnya untuk upaya pengembangan sebuah sistem itu sendiri sebagai pengguna. Istilah pemangku kepentingan tidak langsung adalah bahwa pemangku kepentingan yang tidak langsung ini berbeda secara signifikan untuk berbagai jenis sistem. Jadi gagasan utamanya adalah pemangku kepentingan yang tidak langsung ini adalah pemangku kepentingan yang dia tidak berdampak langsung kepada keberhasilan sebuah sistem, baik secara positif maupun negatif. Kemudian dukungan yang diberikan di dalam indirect stakeholder ini sebagai pemangku kepentingan yang tidak langsung, dia bisa memberikan informasi kepentingan yang terkait dengan domain, misal aturan bisnisnya atau kebutuhan pengguna, atau aspek pengembangan ke depannya. Misal jika ada produk baru, maka aspek dampak bisnisnya terhadap bisnisnya dia apa, dan sebagainya. Nah, itu untuk dari sisi positifnya. Tetapi dari sisi negatifnya juga, ini akan menjadi sebuah tantangan baru ketika dia merupakan
yang memang secara tidak langsung dia tidak berhubungan, tetapi dia bisa mempengaruhi terhadap struktur organisasi. Jadi misal dia bisa eh, memberikan saran atau memberikan masukan terhadap penerimaan terhadap sistem kita. Akhirnya keberhasilan dan penerimaan terhadap sistem kita itu akan berpengaruh terhadap si indirect stakeholder ini. Biasanya biasanya untuk proses indirect user ini akan berpengaruh sekali terhadap pengembangan di sistem kita karena biasanya terpengaruh terhadap organisasi, kemudian pengaruh terhadap aspek legal, kemudian juga biasanya terhadap LSM, lembaga swadaya masyarakat, kemudian kepada organisasi-organisasi serikat dan sebagainya. Ini nanti ketika kalian memahami sebuah konteks di dalam stakeholder, kalian akan berhubungan dengan ini. Selanjutnya adalah pengelolaan dari stakeholder itu sendiri. Identifikasi sistematis dari stakeholder ini harus dilakukan pada awal upaya pengembangan, terutama adalah pada saat proses penentuan tujuan dan visi dan sasaran dari sistem tersebut, sehingga kita bisa mempersiapkan aktivitas dari setiap stakeholder tersebut. Mengelola stakeholder itu sendiri itu dianggap sebagai proses dimulai dari mengidentifikasi stakeholder, kemudian proses memelihara stakeholder tersebut sampai bagaimana nanti kita bisa mendapatkan penerimaan dari keberhasilan dari stakeholder tersebut. Jadi dapat dipastikan bahwa pengelolaan dari stakeholder itu adalah aktivitas yang kontinu. Meskipun aktivitas untuk manajemen stakeholder ini sangat mahal sekali, dianggap sebagai sangat mahal, karena mahal ini ukurannya tidak hanya dari materi, dari uang saja, tetapi dari waktu juga dari sumber daya sangat mahal sekali. Sehingga perlu dipastikan bahwa manajemen dari stakeholder perlu dilakukan secara baik, baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi manajemennya dan dokumentasinya. Selanjutnya adalah persyaratan untuk pemangku kepentingan. Tergantung pada sistem atau domain dari sistem tersebut yang akan didokumentasikan dan seberapa dekat sistem tersebut terhadap antarmuka yang dikembangkan, termasuk juga apakah sistem tersebut adalah sistem, istilahnya adalah sistem yang sebelumnya atau sistem warisan, atau apakah ada pesaing terhadap sistem tersebut juga bisa dijadikan sebagai sumber penting untuk menentukan prasyarat untuk menentukan pemangku kepentingan ini. Jika sistem yang sedang dikembangkan memiliki sistem terdahulu dan dokumentasinya ada, ini akan bisa menjadikan sebagai persyaratan penting untuk menentukan apakah kita nanti akan membuat sebuah sistem tersebut dan bagaimana kita membuat sistem tersebut. Terutama jika data tersebut bisa terperinci mulai dari persyarat, kemudian struktur data, requirement, dan sebagainya. Kemudian jika sistem yang sedang dikembangkan memiliki antarmuka ke sistem yang lain yang sudah ada dalam organisasi tersebut, maka dokumentasi antarmuka ini akan memberikan persyaratan penting untuk bisa memberikan interaksi antar sistem yang akan kita kembangkan pada sistem ini. Kemudian para penggunanya ini kita akan melakukan proses learning and course di dalamnya. Kemudian hampir dari setiap sistem itu memiliki satu atau lebih sistem yang serupa. Jadi ketika sistem ini nanti bekerja dalam konteks yang sama, maka sistem yang serupa ini biasanya sering sekali diremehkan sebagai sumber untuk
kebutuhannya. Nah, di sini kalau kita ingin mengembangkan sebuah sistem, maka kita harus melihat bahwa sistem ini memang berguna untuk stakeholder tersebut. Oleh karena itu adalah menentukan tujuan dan sasaran di awal tadi itu sangat penting sekali, dan itu adalah aspek strategis di dalam menentukan bisnisnya. Jika mengembangkan sistem yang sangat inovatif, maka peneliti di bidang ini itu harus memberikan sebuah prasyarat-prasyarat yang penting. Jadi kita harus mencari artikel-artikel atau rujukan-rujukan utama yang menjadi dasar untuk membuat sebuah uh, tantangan untuk ini. Jadi kita membuat persyaratan, membuat requirement-nya untuk ini, kita harus melakukan sebuah riset. Jika pengembangannya itu diperoleh dari sumber yang lain, maka kita harus memasukkan sumber tersebut juga sebagai prasyarat untuk nanti dilakukan sebagai daftar untuk penerimaannya. Terakhir, sebagai kesimpulan dari materi ini, definisi dari visi dan sasaran, termasuk juga pemangku kepentingan, sistem cakupan, dan konteks adalah sebuah suatu environment atau suatu lingkungan yang dia tidak bisa terpisah satu sama lain. Pemangku kepentingan terkait merumuskan visi dan tujuan, oleh karena itu identifikasi dari pemangku kepentingan memiliki dampak pada menentukan visi dan sasaran. Visi dan sasaran dapat digunakan untuk memandu identifikasi pemangku kepentingan dengan menanyakan terhadap masing-masing kepentingannya terhadap sistem tersebut. Pemangku kepentingan mana yang mungkin nanti tertarik untuk mencapai visi dan sasaran yang sama, termasuk juga bagaimana mempengaruhinya untuk mencapai visi dan sasaran tersebut. Kemudian visi dan sasaran dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup awal dengan menanyakan elemen mana yang diperlukan untuk meraih visi dan sasaran tersebut. Kemudian mengubah batas sistem, termasuk juga merubah cakupannya, itu dapat berdampak pada visi dan sasarannya. Jika aspek tersebut harus dihapus dari ruang lingkup atau ditambah dari ruang lingkup, maka sistem mungkin tidak lagi mencakup sasaran dan visi dan sasaran yang sama. Sebaiknya jika cakupannya diperluas, maka kita harus menyediakan cara baru untuk memenuhi visi dan sasaran tersebut. Pemangku kepentingan ini biasanya akan menyarankan ruang lingkup dari sistem tersebut. Oleh karena itu, mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder yang relevan itu akan berdampak pada ruang lingkup dari sistem kita. Misalnya seseorang manajer yang nanti dia akan memutuskan terhadap proyek kita tersebut, maka kita harus mengidentifikasi secara detail. Atau mungkin juga ada kemungkinan di dalam suatu struktur organisasi itu ada perubahan organisasi. Maka kita harus mengidentifikasi siapa manajer selanjutnya. Dengan mengidentifikasi manajer selanjutnya, maka kita akan mempermudah kita untuk menyesuaikan visi dan sasaran yang sudah kita buat dengan manajer sebelumnya dengan mempengaruhi manajer yang baru di dalam sebuah organisasi. Perubahan ruang lingkup, misalnya untuk memenuhi tujuan baru atau tujuan baru yang dimodifikasi, itu memerlukan persetujuan. Dan itu harus dipenuhi oleh seluruh stakeholder dengan proses yang memang sudah matang. Nah, ketergantungan kuat antara seluruh elemen di dalam lingkungan ini itu sangat penting sekali untuk menyeimbangkannya. Oleh karena itu, memeriksa dampak dari perubahan dari elemen tersebut itu sangat penting dilakukan. Untuk menciptakan koheren atau keterkaitan yang kuat, maka proses spesifikasian di dalam pengembangan sebuah produk itu harus menciptakan penglihatan
atau menciptakan visi dan sasaran dan cakupan dan konteks di awal dari pemangkukan kepentingan tersebut dari berbagai potensi sumber. Kemudian metode dan alat yang disampaikan pada materi ini akan membantu kita untuk membuat sebuah spesifikasi, juga menentukan titik awal untuk memudahkan kita mengidentifikasi kebutuhan dan fungsional dari sistem kita. Apakah nanti setiap eh, visi dan tujuan yang akan kita buat itu nanti apakah penting atau tidak, dan bagaimana kita memahami konteksnya, serta pemangku kepentingan mana saja yang berpengaruh terhadap sistem tersebut. Spesifikasi dari sebuah sistem itu sebaiknya diperiksa dan diperbarui secara reguler. Jadi pastikan untuk mendokumentasikan secara baik, kemudian pendekatan pragmatis itu biasanya perlu kita lakukan untuk membuat bahwa sebuah dokumentasi dari hasil yang sudah kita buat ini bisa dideliverkan atau bisa digunakan juga untuk berbagai kepentingan. Itu untuk materi kita di materi yang kedua ini. Terima kasih.